Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang merupakan program besar, program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dalam tahun ini, Kementerian Kominfo mendapat tugas sebagai penyelenggara utama acara ini, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya, Ibu Victoria, Pak Kunchoro, NTT mendapat kesempatan jadi daerah tujuan kampanye ini. Saya tidak tahu apakah itu karena Menteri Kominfo-nya dari sini. Dan Kementerian Kominfo mendapat tugas sebagai penyelenggara utama dari acara ini, bekerja sama dengan setidaknya 17 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di beberapa daerah di wilayah NTT. Nah, di Sika ini adalah kesempatan yang kedua dalam rangkaian acara ini. Sebelumnya pada akhir Maret yang lalu di Labuan Bajo, dan saya kira akan juga berlanjut ke beberapa kota lain ya, mungkin di Timor dan di Sumba, sebelum nanti pada acara puncak bulan Juni tahun ini, menurut rencana akan diadakan di Labuan Bajo. Nanti kita melihat apakah sesuai dengan agenda Bapak Presiden, dan kalau itu bisa berarti untuk kesekian kalinya Bapak Presiden kita Joko Widodo berkunjung ke NTT. Hitungnya dari beberapa informasi sudah, kalau nanti bulan Juni ke Labuan Bajo, Ibu, Bapak, berarti ya sudah yang ke-17 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu menandakan apa? Menandakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini langsung oleh Bapak Presiden memberi perhatian yang sangat besar pada daerah ini. Daerah NTT pada umumnya, termasuk di Sika, termasuk di tempat ini. Tentunya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Simpli, semuanya ini terjadi atas penyelenggaraan ilahi. Tentu kita meyakini itu sebagai orang beriman. Namun, di samping itu, kita juga mensyukuri bahwa pemerintah pusat yang oleh Bapak Presiden sendiri memberi perhatian sepenuhnya pada daerahnya, termasuk di Sanggar Giliran Cina Batu Belati, di mana pada sore hari ini kita berkesempatan datang untuk, saya kira dari saya pribadi, tidak saja untuk menyaksikan apa yang dipertunjukkan sejak awal di pintu gerbang tadi, tapi juga untuk belajar. Ya, kami datang di sini juga untuk belajar. Jadi disampaikan bagaimana budaya dihasilkan, dikerjakan oleh ibu bapak di sini, mama-mama terutama, dan itu sudah berlangsung sejak turun-temurun. Kalau saya mengutip sedikit saja kalimat dari Pak Simpli tadi, dalam bahasa lokal orang menyebutnya saing yenahum, sejak dahulu kala atau sejak bumi ini diciptakan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itulah saya kira apa yang kita bertemu di sini pada sore hari ini adalah satu kesempatan yang terbuka bagi kita untuk saling belajar. Dan satu hal lagi, kalau tadi saya menyinggung kaitannya dengan Kementerian Kominfo sebagai penyelenggara utama acara ini dalam tahun ini, Kementerian Kominfo saat ini bekerja untuk menyediakan fasilitas atau infrastruktur telekomunikasi. Dan itu berarti juga termasuk konektivitas internet. Saya tidak tahu apakah di sini saat ini sudah terhubung internet di sini 4G, Pak Gerwasir, sudah ya? Sudah, tapi masih timbul tenggelam. Oke. Saya kira ini Pak Kunchoro bisa langsung mendengar ya. Nah, itulah kepentingannya, antara lain kami dalam rombongan besar datang ke sini. Lebih dari itu, bagaimana karya budaya seperti ini diperkenalkan ke seluruh dunia.
Saya mengatakan itu ke seluruh dunia karena dengan fasilitasi internet, konektivitas yang terhubung dengan siapapun, maka karya budaya yang dihasilkan oleh mama-mama di sini, di kampung ini, bisa diperkenalkan melalui pasar digital yang atau peluang yang besar untuk terus-menerus menciptakan karya budaya seperti ini. Kalau tadi saya menyaksikan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sipli maupun Pak Gervasius di awal tadi, kita tentu berharap bahwa karya budaya seperti ini akan diteruskan oleh generasi angkatan datang. Saya tidak tahu apakah tenun seperti ini tidak hanya dikerjakan oleh mama-mama, tetapi apakah juga ada anak-anak muda yang sudah mulai bekerja juga untuk menghasilkan karya budaya seperti ini. Saya kira itu harus terus-menerus didorong supaya warisan budaya yang telah dihasilkan turun-temurun selama sekian tahun bisa diteruskan, dan itu kemudian akan mencerminkan apa yang disampaikan oleh Pak Simpli dalam penjelasan doa di pintu gerbang tadi, bahwa semua hasil karya budaya ini akan berlangsung terus sampai abadi. Dan saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi, bagaimana kita mendorong agar anak-anak muda terus berpartisipasi dalam karya budaya seperti ini.